Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa bertemu dalam Zoom meeting dalam agenda sosialisasi pramunakosah metode UMI angkatan 6 SD Plus Rahmat. Semoga ayah bunda dan ustadz ustadzah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kita cara hidup yang benar dan juga mengajarkan kita pedoman hidup yaitu Al-Quran. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda serta ustadz ustadzah, agenda pada pagi hari ini yaitu pertama pembukaan, kedua nanti ada sosialisasi untuk pramunakosah yang akan disampaikan oleh Ustadz Mustafa. Berikutnya ada masukan atau informasi dari Ustadzah Ana selaku perwakilan dari UMI daerah. Baik, ayah bunda, ustadzah beserta sosialisasi pramunakosah angkatan 6. Mari kita buka, kita awali agenda kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja untuk sosialisasi tentang agenda yang akan kita laksanakan yaitu pramunakosah yang nanti seperti yang sudah ayah bunda ikuti, yang dulu-dulu mengikuti munakosah ya, ada pramunakosah, munakosah, pertama dan imtihan. Agenda yang akan kita lalui seperti apa, teknisnya seperti apa, dan lain-lain nanti akan dipaparkan oleh Ustadz Mustafa selaku koordinator UMI SD Plus Rahmat. Baik, kepada Ustadz Mustafa, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan. Terima kasih Kak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Ustadz Ustazah serta ayah bunda sekalian yang pada kesempatan hari ini menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam acara sosialisasi pramunakosah angkatan ke-6 ini. Hari ini saya juga mewakili Ustazah Yuni selaku kepala sekolah dalam memberikan sambutan dan informasi terkait pramunakosah ini ya, karena beliau ada kegiatan. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan tentang apa itu pramunakosah, munakosah, dan khatmul Quran dan imtihan. Sebelum ke munakosah dan khatmul Quran, kita hari ini lebih memfokuskan diri pada pramunakosah ya. Untuk itu kapan pelaksanaannya, terus pesertanya berapa, kemudian nanti teknisnya seperti apa. Ini setelah ini akan saya share screen untuk lebih jelasnya nih. Pramunakosah tahun ini sudah memasuki angkatan ke-6
Untuk tahun ini ada sedikit perbedaan juga ya. Mungkin yang dulu sudah pernah mengikuti munakosyah, insya Allah sudah tidak asing lagi. Dan ada tambahan sedikit mungkin dari peraturan dan teknis yang tahun ini. Itu untuk pelaksanaan. Pelaksanaan di tahun ini di bulan puasa ya. Ada dilaksanakan dalam 2 hari, yaitu hari pertama tanggal tanggal 9 April, hari Sabtu ini Sabtu, jadi setiap Sabtu tanggal 9 April dan 16 April. Insya Allah dimulai pukul 7 karena bulan puasa, dimulai pagi hari ya, insya Allah tasik seger. Jadi kalau siang takutnya khawatirnya anak-anak lemes kalau siang. Kemudian catatannya untuk pelaksanaan munakosyah dan khatmul Quran imtihan, insya Allah nanti setelah hari raya ya, hari raya Idul Fitri atau setelah Lebaran, informasinya nanti menyusul. Tapi untuk pra yaitu Sabtu tanggal 9 dan Sabtu tanggal 16 April. Itu untuk pelaksanaannya. Insya Allah sekitar 2 pekan lagi ya, untuk pelaksanaannya. Kemudian peserta, untuk pesertanya alhamdulillah ini tahfidz banyak juga ya. Walaupun di masa COVID pandemi, kita insya Allah tetap konsisten mengadakan munakosyah. Yaitu rinciannya tartil ada sekitar 20 peserta, kemudian turjuman ada 30 peserta. Turjuman ini program baru ya, jadi kita program baru dan alhamdulillah yang tahun ini ada 30 peserta atau sekitar 3 kelompok. Kalau tahun kemarin masih perdana, masih 1 kelompok. Yang ini yang tahun kedua turjuman sudah memasuki ke 30 peserta. Kemudian turjuman dan KBG ada 2 peserta. Untuk turjuman dan KBG ini insya Allah nanti pengujinya langsung dari Umum Pusat ya. Karena ini spesial ini KBG dan turjuman. Kalau yang tahun lalu itu hanya turjuman, yang ini sudah ada tambahan turjuman dan KBG. Turjuman itu ada bacaan bahasa Arab kemudian diterjemahkan. Kemudian ada intisarinya juga. Ini insya Allah anak-anak sekarang sudah siap ya. Kemudian kalau KBG itu dasar-dasar tentang bahasa Arab. Jadi pembelajarannya sudah mengenal apa itu dasar-dasar bahasa Arab. Kemudian untuk tahfidznya, alhamdulillah ini tahfidz semakin tahun semakin jauh ya pencapaian anak-anak. Ada juz 30, juz 29, kemudian juz 1 sudah memasuki ini peserta sudah ada 4 peserta, juz 2 alhamdulillah ada 2 peserta. Ini juz 3 dan juz 4 ini ada yang spesial ini. Jadi sudah sangat jauh sampai juz 4. Jadi total keseluruhan ada sekitar 92 peserta. Ini sudah termasuk yang double. Jadi pesertanya itu ada yang ikut double, ada yang ikut 2, 3, bahkan ada yang ikut 4. Okay. Jadi secara keseluruhan pesertanya 92. Itu untuk peserta ya. Kemudian untuk teknisnya, teknis pelaksanaan Pramunakosyah merupakan syarat utama mengikuti munakosyah serta khatmul Quran dan imtihan. Jadi
sebelum menuju ke ujian yang sesungguhnya, yang nantinya akan diuji oleh UMI daerah, bahkan melibatkan UMI pusat ini juga ya, dari UMI Foundation. Khusus tahun ini Pramunakosah akan diuji oleh lembaga kita sendiri, yaitu dari guru-guru pengajar UMI di sekolah kita sendiri. Namun guru-guru ini juga sudah berpengalaman ya. Ada yang sudah tergabung di UMI daerah juga. Ini itu untuk pengujinya. Kemudian syarat dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi pra ini nanti bisa dikatakan anak lanjut munakosah atau tidak itu di sini. Jadi penentuannya di sini. Pra itu sebelum menuju ke munakosah dan khotamah. Untuk syaratnya tartil nilai minimal itu 7,5. Untuk tahfidz dan turjuman 8. Jadi itu sebenarnya syarat standar di UMI pusat. Itu nanti bagaimana Ustadz kalau misalkan banyak yang di bawah minimal pramunakosah. Jadi yang poin 3, peserta dengan nilai di bawah minimal diperkenankan lanjut bila mana ada potensi anak-anak itu memperbaiki diri, masih bersemangat walaupun nilainya di bawah minimal, serta tidak terlalu jauh dari nilai standar. Misalkan ini kan standar 7,5 atau 8, jadi tidak terlalu jauh, misalkan nilainya 2 atau 3, itu sangat terlalu jauh. Jadi nanti per poin. Kalau tartil itu kan ada 5 jenis ujiannya, misalnya fasohah tartil, gharib, tajwid, tahfidz 1, tahfidz 2. Nah, dari poin itu minimal semuanya itu 7,5. Khusus yang tahfidz, yang tadi ada tahfidz 1, 2 itu 8. Jadi paling enggak kalau anak-anak sudah mencapai nilai minimal, insya Allah di munakosah nanti tidak mengalami masalah yang berarti. Nah, khusus anak yang mungkin di bawah minimal nanti ketika hasil dipra muncul, itu bila yang minimal ke bawah itu perlu belajar lagi. Perlu memperbaiki diri agar nilainya nanti di munakosah yang sesungguhnya, ujian umum yang sesungguhnya nanti dapat mencapai nilai standar atau lebih, insya Allah ya. Kemudian untuk pelaksanaannya nanti secara offline ya, di kelas secara tatap muka. Insya Allah tetap menerapkan protokol kesehatan. Tetapi untuk pelaksanaan, waktu pelaksanaan, kemudian peserta, kemudian teknisnya, kemudian yang terakhir nih insya Allah untuk pembiayaan pramunakosah, rinciannya yaitu biayanya 35.000 per satu materi ujian. Jadi misalnya ada satu anak ikut tartil, jadi dia cukup membayar 35. Itu untuk tartil, tahfidz atau turjuman. Itu satu materi. Namun bila yang ada peserta yang mengikutinya 2, 3 atau lebih materi ujiannya, misalkan ikut tartil dan tahfidz juz 30 misalnya, berarti dia masuk kategori yang 2. Ada juga yang 3. Misalkan tartil, kemudian tahfidz juz 30, juz 29, misalnya seperti itu. Nah, berdasarkan data kami yang ikut double ini ada sekitar 8 anak. 8 anak ikut double. Berarti nanti yang 8 anak ini biayanya 50 ya. Nah, untuk yang ikutnya hanya 1 cukup membayar 35. Ini untuk
keperluan pembiayaan penguji, panitia, dan sarana prasarana pendukung pramunakosa. Kemudian kapan dimulai pembayarannya? Bisa dimulai besok Senin tanggal 28 Maret sampai 16 April. Insya Allah 16 April ini pelaksanaan pramunakosa yang kedua. Jadi kami memberi kesempatan di akhir, misalkan nanti di yayasan kan sampai Jumat ya bukanya, atau misalnya nanti pas Sabtu pas mengikuti pramunakosa ke sekolah itu bisa dibayarkan juga ke panitia. Namun bisa dimulai hari Senin besok itu sudah bisa dibayarkan ke yayasan, kantor yayasan ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan ayah bunda, monggo. Assalamualaikum, Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Silakan, Bun. itu Dari kantor Bunda Sinten, Bu? bundanya Dari- Al-Kedira? Oh, nggih. Mas Al nggih. Mau tanya itu kantor yayasannya itu di sekolah apa kantor yayasan Umi deh? Nggih. Kantor yayasan sekolah Bunda di SD Plus Rahmat nggih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Sinten, Bu? Bundanya Mas Rasya, Ustadz. Oh, nggih, Mas. Nggih, silakan Bunda. Nggih, mohon izin Mas Rasya ingin ikut prakosa yang juz 28 pripun nggih? Apakah masih bisa didaftarkan? Nggih. Baik. Silakan Ustaz Mustafa untuk menjawab. Monggo. Pripun Ustaz? Mas Rasya nambah ikut juz 28. Apakah masih bisa? Mari kan tartil Mas saja. Rasya kelas 4D. 4D. Nggih. Insya Allah masih bisa Bunda, karena pelaksanaannya juga masih sekitar 2 pekan lagi ya. Insya Allah nanti kami susulkan. Nggih. Jadi masih bisa nggih? Nggih. Masih bisa nggih, Ustadz? Nggih, Nggih, monggo, masih monggo, bisa. Oke. Nggih, Baik. matur nuwun. Matur Oke, nuwun. sami-sami. Nggih, Assalamualaikum. Mungkin ada, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya, silahkan ayah bunda. Atau ini dari bundanya Mbak Nadine ya, di chat ini ada yang bertanya tentang waktu pelaksanaan pramunakosyah dan munakosyah tanggal berapa nih? Silakan Ustaz Mustafa. Untuk perannya sudah ya tadi ya. Untuk pelaksanaan tanggalnya, Oke, tanggal 9 sampai sama tanggal 9 dan 16 tanggal 16. April. Iya. Nah, yang munakosyah ini, munakosahnya Untuk munakosyahnya nanti menyusul ya, Bunda. Insya Allah setelah hari raya. Munakosyah dan Khatmul Quran imtihan. Karena memang ini agendanya menyesuaikan dengan kegiatan sekolah juga ini. Karena gini, apa itu kita menyesuaikan juga dengan apa itu peraturan dari dinas yang setiap waktu itu ada perubahan mendadak. Seperti yang pekan ini Senin ini anak-anak masuk insya Allah 100% ya. Jadi tidak dipersesi lagi. Jadi memang banyak perubahan mendadak. Jadi nanti kita menyesuaikan saja. untuk ancer-ancernya, arah-arahnya setelah Lebaran gitu nggih, Ustaz? Iya. Setelah Jadi, raya. bisa lebih mempersiapkan diri. Mungkin selama Ramadan anak-anak bisa mengisi Ramadan dengan mempersiapkan
untuk munakosah insya Allah lebih bermakna Ramadannya. Oke, baik, sampun nggih. Kemudian ada dari chat ya, dari Ibu Fadila Pratama. Pembayaran online e-banking saja bisa, maksudnya ditransfer gitu nggih. Pripun Ustaz Mustafa? Nanti kita koordinasikan dengan pihak yayasan ya, insya Allah bisa transfer. Nggih, nanti untuk infonya di grup ngenten nggih. Mustafa nggih. Insya Allah bisa nggih. Ustaz Rozak, saya ada tambahan tadi mengenai ujian pramunakosah yang tahfidz ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu biasanya bedah sambung ayat. Jadi pengujinya itu memberikan beberapa ayat terus dilanjutkan anak-anak atau diberikan nama surat gitu. Khusus untuk tahun ini pramunakosahnya itu full 1 juz. Jadi tasmi setorannya anak-anak itu 1 juz penuh. Jadi misalkan juz 30 itu dari anak sampai anaba penuh. Jadi seperti setoran nih, setoran full. Itu untuk tahfidz yang tahun ini ada perubahan nih dari pusat juga. Jadi lebih mantap dan lebih lama nih ya untuk tahfidznya ya. Ya. Itu kami buat dua pertemuan nih karena itu. Pas itu. Itu untuk mengisi Ramadan kayak tadarusan gitu sih. Tadi pengujinya seperti ru'yah ya. Baik, semoga dan keberkahan. Baik, kemudian ini ada yang bertanya juga dari bundanya Mas Dava. Nah, ini mungkin datanya nanti bisa di-share ya, itu ikut 1 atau 2 gitu ya. Jadi kalau ikut 1 pembayarannya 35, kalau double 50 nanti untuk fix datanya bisa di-share di grup, nanti bisa melihat sudah pas apa belum datanya dan lain sebagainya. Baik, mungkin dari ayah bunda ada yang tanyakan lagi, silahkan mumpung kita masih bertemu di sini, bisa bertanya langsung. Oke, lewat chat loh, sini ada lagi ya. Oke, baik, dari bundanya Mas Raihan ya, durasi untuk tahfidz berapa waktunya ya? Silakan Kak Mustafa. Ada durasinya untuk tahfidz. Untuk tahfidz insya Allah satu anak sekitar 1 jam ya, ayah bunda. Sekitar 1 jam. Kemudian ini ada peraturan juga ini, nanti ayah bunda khusus yang tahfidz dan turjuman boleh menyimak atau mendampingi anak-anak ya. Jadi boleh melihat di kelas misalkan seperti apa ujiannya, 1 anak 1 orang tua, ngaten ya. Untuk tahfidznya perkiraan 1 jam ya, bunda. 1 juz ya itu ya. Jadi kalau 4 juz ya 4 jam gitu. 4 jam. Tapi ini nanti untuk penjadwalan ini nanti kami infokan kembali ya. Insya Allah untuk tahfidznya itu kami bagi 2. Jadi satunya tanggal 9, terus tahfidz yang bagian 2 di tanggal 16. Jadi tidak sehari itu semuanya tahfidznya. Tadi yang ikut 4 juz, 3 juz itu kasihan kalau sehari langsung full 3 juz. Jadi nanti kita jadikan 2 kali. Yang hari pertama yang tanggal 9 itu insya Allah untuk tartil dan tahfidz. Kemudian yang tanggal 16 itu untuk turjuman dan tahfidz. Nah untuk detailnya nanti anak-anak Ananda ini masuk
ke jam berapa, terus hari apa, itu nanti kami share. Ngaten ya. Oke. Baik. Ada lagi Ustadz, ini dari PDHI Cabang Jatim menanyakan untuk pramunakosah 1 kali pertemuan 30 juz atau setengah juz pertemuan pertama atau setengah juz pertemuan kedua. Terus langsung 1 juz nih, Bunda. Misalkan ada siswa yang mengikuti juz 30. Jadi nanti misalkan di Sabtu yang pertama tanggal 9 itu 1 juz. Satu anak 1 juz. Bila yang kalau double insya Allah 2 juz, insya Allah tidak masalah ya. Yang saya bagi mungkin yang sekitar 3 juz atau 4 juz itu jadi 2. Berarti yang itu 3 juz atau 4 juz itu ikutnya 2 kali, tanggal 9 dan tanggal 16. Kalau masih 1 juz, insya Allah bisa jadi nanti di tanggal 9, Sabtu yang pertama, atau di Sabtu yang kedua, tanggal 16. Emang yang tahun ini spesial nih, satu juz full setorannya ke penguji. Oke, terima kasih Pak Mustafa. Baik, ada yang menanyakan malih, Ayah Bunda, monggo. Oke. Ampun, tidak ada yang bertanya lagi. Sudah jelas, ya. Nanti infonya akan diperjelas lagi, nanti dirangkum ya, insya Allah akan di-share di grup yang sudah kita bentuk, biar bisa mungkin data-datanya, kalau dihafalkan mungkin ya kadang lupa, atau mungkin Ayah Bunda sudah mencatat, Alhamdulillah, kita juga mencatat dan nanti akan kita infokan lagi. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin bisa dilanjutkan dengan info dari Umi Daerah. Ustazah Ana sudah masuk? Halo? Ustazah Ana? Belum ini katanya, kayaknya nggih. Beliau tadi katanya Ustaz, masih kurang enak badan. Oh gitu, nggih ya. Kalau memang sudah ada yang bertanya, monggo cukupkan. Nanti insya Allah rekamannya kami upload di YouTube ya, Bunda. Mungkin yang belum bisa join, nanti bisa menyimak ulang di YouTube kami. Di YouTube SD Plus Rahmat ya, Us. Yeah. Jangan lupa subscribe and like. Oke, baik. Terima kasih Ayah Bunda dan Ustaz-Ustazah peserta sosialisasi pramunakosah metode UMI angkatan ke-6. Alhamdulillah sudah kita ikuti tadi ya, sosialisasi dengan beberapa pertanyaan. Terima kasih atas partisipasinya. Alhamdulillah cukup efektif, tidak sampai setengah 10 ya. Tadi memang kita agendakan agak panjang memang untuk menjaga ini. Awalnya biasanya kan untuk online tuh molor ya, nunggu-nunggu dan lain sebagainya. Alhamdulillah ini bukan nggak begitu lama nunggu gabungnya dari peserta, dan alhamdulillah pemaparannya juga singkat, jelas dari Ustaz Mustafa. Semoga kita bisa mengikuti agenda-agenda yang sudah kita laksanakan ini, dan semoga anak-anak kita semakin semangat dengan mengikuti pramunakosah maupun munakosah ini, dan semoga tujuan dari munakosah maupun pramunakosah ini semoga anak-anak kita ini semakin cinta dengan Al-Quran, semakin terbiasa untuk membaca dan memahami Al-Quran, seperti dawuhnya Ustadz Yusuf ya, yang pengarang buku UMI itu. Jadi target utama dari UMI itu adalah membiasakan anak membaca Al-Quran tiap hari. Wah, sangat keren sekali. Bukan hanya
Kalau sudah hafal, tidak di murojaah, itu bukan, atau sudah khatam terus selesai, bukan, tetapi tetap membaca tiap hari. Semoga Ananda, anak-anak kita semakin cinta Al-Quran, semakin intens dengan Al-Quran, dan semoga keberkahannya meliputi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda, ustadz ustadzah, peserta sosialisasi pramunakosa, kiranya cukup sekian ya, bisa kita akhiri. Mari kita akhiri bersama forum ini dengan doa kafaratul majelis untuk menambah kesempurnaan majelis ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya pribadi dan juga panitia, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.